Departemen Kesehatan, lebih dari 41.000 orang telah terinfeksi oleh demam berdarah dengan lebih dari 260 orang meninggal di seluruh kepulauan Indonesia. Dari data tersebut, kok bisa banyak kasus penderita demam berdarah di Indonesia? Dan apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut? Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Dengue adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang umum terjadi di daerah beriklim tropis. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat. Ada pula yang memunculkan gejala yang lebih berat dan memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus yang parah, kematian dapat terjadi. Beberapa gejala DBD adalah demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, sakit pada sendi, otot, dan tulang, sakit pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul ruam kemerahan, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, serta pendarahan pada hidung, gusi, atau di bawah kulit. Hingga saat ini, tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk penyakit ini, karena virus dengue tidak dapat diobati menggunakan antibiotik. Tubuh penderita DBD harus memiliki imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus tersebut. Adapun perawatan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala dari penyakit DBD, yaitu banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, wabah DBD 2020 di Indonesia menelan banyak korban. Faktor yang menyebabkan pesatnya penyebaran wabah demam berdarah di Indonesia adalah Indonesia berada di iklim tropis yang hangat dan sesuai dengan habitat nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan banyaknya genangan air hangat yang mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dari sudut pandang ekologi, wabah DBD di Indonesia merupakan hubungan simbiosis parasitisme antara virus dengue, nyamuk, dan manusia. Virus diuntungkan karena dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia, sedangkan nyamuk diuntungkan karena mendapat energi dari darah manusia sebagai nutrisi untuk bertelur. Di lain sisi, manusia dirugikan karena terkena penyakit DBD. Nyamuk betina Aedes aegypti menghisap darah manusia biasanya pada pagi hari dan sore hari. Setelah mendapat nutrisi dari darah manusia, nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dan bertelur pada genangan air bersih. Kemudian, telur tersebut menetas dan berkembang menjadi larva. Selanjutnya, larva akan memasuki tahap pupa dan kemudian berkembang menjadi nyamuk dewasa. Untuk menanggulangi wabah DBD di Indonesia, kita harus memutus rantai perkembangbiakan vektor penyebab DBD. Usaha yang dapat dilakukan adalah membersihkan lingkungan sekitar, membuang limbah padat dengan benar dan menghilangkan genangan air, menutup, mengosongkan, dan membersihkan wadah penyimpanan air, menyemprotkan insektisida, kemudian mendidik masyarakat tentang resiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, dan berpartisipasi bersama masyarakat sekitar untuk mengendalikan penyebaran vektor. Sekarang kita sudah tahu apa itu demam berdarah, bagaimana penyebarannya, serta kaitannya dengan interaksi makhluk hidup pada bab ekosistem. Dan kita juga sudah tahu usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Rizky Rahmasari di DH Podcast. Dan kali ini
Karena ini musim penghujan dan banyak sekali kasus-kasus demam berdarah di luar sana, kali ini saya sudah ditemani oleh pakarnya, dokter spesialis anak, Dokter Arsi Widya Striastutik, spesialis anak. Sebelumnya saya sapa dulu, selamat pagi ya, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter, sehat nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik dokter, berbicara masalah demam berdarah, sebenarnya demam berdarah ini seperti apa sih dokter? Jadi kalau kita ini ya definisikan secara gampang itu adalah infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue. Virus dengue. Jadi virus demam berdarah itu khusus. Namanya virus dengue. Kenapa dia khusus? Karena ternyata untuk menyebar, untuk menularkan itu perlu kendaraan. Kendaraannya khusus adalah nyamuk Aedes ya. Nyamuk Aedes ini ya dokter ya. Ya, nyamuk loreng ya, nyamuk yang kayak macan itu. Kendaraannya khusus, makanya infeksinya juga disebut infeksi virus yang khusus dengue itu. Baik. Apakah kendaraan ini bisa dengan nyamuk-nyamuk yang biasa dokter? Perantaranya, apakah hanya nyamuk yang dibilang nyamuk loreng itu saja? Apakah nyamuk-nyamuk yang biasa juga bisa menularkan virus dengue? Kalau nyamuk kuleks atau nyamuk yang lain enggak menularkan virus dengue ya, tapi bukan berarti mereka enggak bisa menularkan ya, menularkan penyakit lain gitu ya. Yang virus dengue ini oleh nyamuk loreng. Jadi baik nyamuk loreng yang di rumah maupun nyamuk loreng yang di kebun. Jadi semua yang loreng nampaknya bisa. Khusus. Iya, dokter. Terus lalu kapan sih dok mulai terjadinya apabila misalkan si A ini tergigit nyamuk dengue ya yang sudah menularkan virus itu tadi, dari dia tergigit sampai timbul gejala itu kira-kira berapa lama dokter? Jadi gini ya, itu sebetulnya nyamuk itu cuma mau berkembang biak ya. Jadi dia itu karena kalau untuk bertelur, untuk mematangkan telurnya biar bisa dia punya keturunan, dia itu mesti menggigit, mesti pakai darah ya. Darahnya darah manusia. Nah, itu susahnya ya. Jadi setelah dia menggigit, cuma dia itu sifatnya itu istilahnya ndak mau satu korban itu terus terus puas gitu ndak. Jadi dia gigit sini sedikit, gigit situ sedikit gitu masalahnya ya. Icip-icip dokter ya. Ya modelnya kayak gitu. Icip-icip. Jadi ndak satu sampai warak terus baru itu ndak, tapi sedikit sana sedikit sini gitu ya. Setelah dia menggigit atau mendapat makanan dari darah itu, ternyata yang digigit itu punya virus dengue di darahnya ya. Jadi memang dia habis terkena infeksi virus dengue terus kemudian digigit oleh nyamuk itu. Nah, virusnya itu berkembang biak di saluran cerna. Nah, akibatnya dia berkembang biak itu nanti telurnya nyamuk bisa matang, bisa ditelurkan, dia bisa berkembang biak atau nyamuknya. Terus kemudian dari saluran cerna ke ludahnya nyamuk. Jadi kalau dia nanti gigit orang lain menular. Menularnya di situ. Setelah digigit itu rata-rata perlu 1 sampai 2 minggu. Ya. Untuk mulai timbul panas. Jadi setelah digigit itu tidak langsung muncul panas ya dokter. Jadi perlu waktu. Perlu waktu. Jadi sakitnya sekarang, ini karena saya habis dari rumah nenek kemarin terus saya sakit, berarti virusnya di sana dok. Enggak. Virusnya adalah jenengan di mana 2 minggu yang lalu. Jadi dia pinter ya, tujuannya mau lempar batu sembunyi tangan, tak tunggu dulu nanti ya gitu ya. Nanti kapan? Tunggu waktu yang tepat gitu dokter ya. Iya, baru menimbulkan gejala ya. Lalu gejalanya apakah hanya panas aja sih dok? Apakah ada gejala-gejala yang lain sih yang khusus untuk demam berdarah ini? Jadi gini, karena infeksi virus kita menyebutnya gejalanya itu ada, jadi membagi demam berdarah itu menjadi 4 ya. Yang hanya panas, jadi undifferentiated fever itu hanya panas. Terus kemudian kok cuma panas ya? Ya seperti orang sakit flu, namanya flu-like syndrome, kayak orang sakit flu saja terus panas.
Lalu yang kedua infeksi dengue fever ya. Jadi panas plus ya. Plusnya tapi enggak banyak-banyak, plus salah satu. Lalu yang ketiga panas plus 2 gejala. Nah, yang keempat ini yang agak susah ini. Panas ya, ada atau tidak gejala, tapi dia itu karena saking ganasnya virusnya, dia khusus menyerang organ-organ yang lain ya. Jadi namanya extended itu nambah gitu ya, nambah gejala. Kalau misalnya yang ditambahi itu paling sering ya, maksud saya ya, yang ditambahi itu menyerang liver, dia nanti bisa ada gangguan fungsi liver yang berlebihan. Sampai separah itu dokter ya? Kalau yang gangguan fungsi kena itu gangguan metabolisme tubuhnya, dia bisa elektrolitnya ya. Jadi kalau kadar zat elektrolit di dalam darahnya bisa naik, bisa rendah ya, bisa kejang. Jadi macam-macam, tapi intinya virusnya itu tergantung keganasan virusnya mau di mana, mau cuma bikin dia panas tok seperti orang flu ya, akibatnya tapi jelek juga ya, karena kalau seperti orang flu panas tok kita jadi tidak waspada. Iya betul sekali. Kegigit nyamuk terus saudara kita di rumah hanya flu biasa atau demam biasa dokter ya, akhirnya jadi sumber penularan. Jadi membayangkannya kalau ada orang panas itu selalu penuh kecurigaan kita. Nah kalau yang ini yang dengan gejala ini biasanya gejalanya itu linu-linu semua, terus kepalanya pusing, bola matanya pusing, sendi-sendinya cekot-cekot, terus kemudian nyeri perut. Nyeri perut ini kaitannya karena aliran darah ke saluran cerna berkurang ya akibat virus dengue itu, terus dia merasa nyeri. Buruknya karena salah satu pengobatan dengue itu harus banyak minum, orang nyeri perut jadi tidak bisa banyak minum. Jadi ini nyeri perut itu termasuk tanda bahaya. Kalau ada itu kemungkinan sih tidak bisa obat jalan nih, mesti harus rawat inap. Ya. Itu awal. Kalau yang nemen ya sampai perdarahan, sampai itu semua ya. Apakah sampai dengan muntah darah atau yang lain gitu dokter? Ya itu kalau sudah sangat berat ya. Jadi pada yang extended tadi ya, yang dia kemana-mana, bukan hanya yang tipe 1 yang undifferentiated atau yang lain, itu dia kadang-kadang menyerang salah satunya liver. Kita tahu salah satu fungsi liver adalah menghasilkan vitamin K. Vitamin K itu fungsinya adalah membantu membuat faktor pembekuan darah. Oh iya. Jadi akhirnya bisa terjadi perdarahan. Itu yang pertama, karena gangguan liver. Lalu yang kedua, memang secara langsung dia menyebabkan kebocoran di dinding pembuluh darah. Jadi awitane yang keluar yang putihnya, cairannya. Lama-lama ya darahnya gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, karena ada bocor di dinding pembuluh darah, trombosit. Kita biasanya masyarakat awam biasanya mengenal trombosit ya. Trombositnya turun. Sebetulnya sih enggak turun, dia dipakai menutup bocornya. Oh, untuk menutup kebocoran itu tadi trombositnya ya. Tetapi masalah yang di peredaran jadi dikit. Akhirnya kalau ada yang di peredaran itu ada gejala, ada ternyata sisanya tinggal di bawah 50.000, dia bisa terjadi perdarahan spontan. Jadi karena dipakai nutup gak cukup gitu ya, gak cukup untuk fungsi sehari-hari ya. Modalnya ndak cukup. Gitu ya. Jadi ndak enaknya di situ. Iya. Lalu adakah dokter penanganan awal kalau misalkan ini kan ibu-ibu juga sudah tahu ya bagaimana tanda dan gejalanya ketika awal terkena demam berdarah. Lalu untuk penanganan awal ketika di rumah agar tidak semakin parah itu adakah tips-tips dokter? Jadi setiap anak yang panas antara 2 sampai 7 hari harus diwaspadai ya.
jangan-jangan ini DB gitu ya. Lah, kita tadi kan tahu ada kebocoran karena dinding pembuluh darahnya itu jadi kayak saringan teh. Semuanya ngowos kecuali yang ukurannya besar, kecuali tehnya ya. Iya. Cairannya ngowos. Nah, kita harus ganti cairan, diberi banyak minum. Kalau kita atau anggota keluarga kita itu ada yang panas, terutama anak-anak, karena anak-anak paling rentan kurang cairan. Langsung kita beri banyak minum. Minumnya karena dia tidak suka makan, tadi kan ada sakit perut. Ya. Jadi minumnya yang ada isinya, biar ada tenaga. Gantine makan ya, jadi boleh teh manis, Iya. manis mondo-mondo aja, karena kalau manis berlebihan takut muntah ya. Mm-mm. Boleh jus buah, katanya yang terkenal sekarang jus Jus jambu, jambu, tapi ya. sebetulnya semuanya boleh ya. Tidak harus jambu dokter Tidak ya. harus jambu, susu juga boleh, kalau anaknya suka susu boleh. Dok, kalau es krim boleh enggak? Ya kalau dia tidak ada alergi terhadap apa es itu ya, jadi sebelum sakit sudah pernah minum es krim itu ternyata tidak bikin batuk, ya oke-oke saja sih, boleh loh ya, boleh. Jadi kalau saya sih saya longgarkan asal cairan masuk, bahkan termasuk es krim. Termasuk es krim boleh ya dokter ya, Asal ada yang dulunya suka. dia tidak alergi es krim itu. Kalau dulunya tiap makan es krim itu batuk, ya jangan nambah Nanti memperparah masalah. masalah ya. Ya. Gitu. Baik dokter, untuk manifestasinya nih dokter, misalkan kan kadang ada yang terkena demam berdarah itu muncul bintik-bintik ya dokter ya di area kulit gitu dokter. Apakah semua kasus-kasus demam berdarah itu selalu muncul bintik-bintik itu dokter, ataukah tertentu aja, ataukah ada yang lain lagi yang terbaru seperti ini? Jadi demam berdarah itu kita bagi menjadi 4 ya. Ada yang cuma panas saja, namanya undifferentiated fever ya. Jadi cuma panas saja kayak orang sakit flu. Tanpa ada gejala yang ada lain. gejala yang hanya lain itu demam tipe saja. 1. Kalau tipe 2 dengue fever ya, dengue fever hanya demam berdarah tapi bukan hanya demam ya, demam plus 1 gejala, mungkin rasa tidak enak badan, kepala pusing, tapi tidak sampai 2 gejala, itu biasanya tipe yang ringan ya. Lalu ada yang demam berdarah dengue yang bisa terjadi perdarahan yang berat ya, bisa terjadi shock karena ada kebocoran cairan dari pembuluh darah. Itu biasanya gejalanya selain panas ada 2 tambahannya apa? Selain pusing, cekot-cekot, dia bisa nyeri perut, dia bisa timbul ruam, bisa ada perdarahan spontan ya, spontan maupun dirangsang ya. Terus kemudian ada pembesaran lever ya. Taunya kalau periksa memang pembesaran lever. Tetapi kalau jenengan nunggu ruam terus baru, wah ini pasti DB, enggak lah ya, itu sudah telat. Ruam itu timbulnya sekitar hari ke-5 ke-6, padahal dia bisa mengalami perburukan, bisa mengalami shock kekurangan cairan itu hari ke-4 sampai hari ke-8. Lek ditunggu nemen baru dikasih banyak minum, ya sudah telat ya. Ya, jadi waspadanya sejak hari kedua. Kasih anak itu banyak minum. Lah takarannya berapa dok? 100 cc, jadi setengah gelas setiap kilo. Kalau putrane jenengan 10 kilo ya 1 liter. Kalau 5 kilo ya 500. Hitungan dalam 1 hari dokter ya? Dalam satu hari. Kalau ada panas tambah lagi 10%. Jadi malah banyak ya. Iya. Itu hitungannya saya biasanya bikin, oh itu minimal Bu. Kalau anaknya minta lebih, alhamdulillah. Tapi jangan lupa diingatkan ya, efek sampingnya memang banyak kencing, tapi itu enggak apa-apa, malah alhamdulillah kalau anaknya kencing, berarti enggak kekurangan cairan. Iya, betul sekali. Jangan, loh kok bolak-balik pipis, terus dikurangi ya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kebanyakan seperti itu dokter. Jadi kalau apalagi kalau pas rawat inap, terpasang infus, bolak-balik ke kamar mandi, akhirnya kan bingung juga orang tuanya nanti. Bolak-balik ke kamar mandi, akhirnya infusnya macet, bolak-balik kamar mandi, yang begini, akhirnya kan timbul kekhawatiran juga gitu loh bagi orang tuanya. Terus dikurangi minum. Akhirnya dikurangi minumnya. Nggak boleh. Padahal ya, si anak butuh cairan. Minumannya itu, butuh cairannya tersebut. Begini dokter, banyak pertanyaan juga sih kayak yang disebut dengan pelana kuda itu dokter. Itu sebenarnya grafik pelana kuda itu seperti apa dokter untuk pengetahuan para sobat sehat Dahusada ini yang di rumah?
Jadi gini, gambarannya infeksi virus dengue itu tipe panasnya ya. Tipe panasnya berbeda dengan yang lain. Jadi dia relatif tinggi, mendadak tinggi gitu ya. Tinggi terus masa tinggi terus, Dok? Ya nanti kalau minum obat penurun panas turun sebentar tapi tidak pernah mencapai normal, balik lagi naik. Jadi relatif stabil tinggi terus. Lalu begitu ada kebocoran pembuluh darah, jadi tampilannya kapan? Hari keempat sampai hari ke-8 ya, bisa hari keempat sampai hari ke-8 ya. Begitu ada kebocoran pembuluh darah, dia suhunya langsung turun. Jadi Kelihatannya ketika sudah bocor bukan tambah panas tapi turun ya dokter ya? Turun. Jadi dia kelihatannya suhunya turun tapi kondisinya tidak membaik. Itu malah lebih harus super duper waspada ya. Jadi jangan-jangan ini shock karena cairan di dalam pembuluhnya keluar semua. Anaknya nampak bengep-bengep ya. Jadi tampilannya tuh kayak anak habis nangis, ininya bendul-bendul, perutnya jendil kayak gitu ya. Tetapi di dalam pembuluh darahnya kosong. Jadi meskipun sudah bengep tetap harus dikasih cairan infus. Iya. Karena mau ngisi. Kenapa kok pembuluh darah harus diisi, harus diinfus? Karena dia yang membawa oksigen dan makanan ke ujung-ujung, ke organ-organ kita. Jadi kalau tidak ada yang membawa, tubuh kita tidak dapat oksigen dan makanan, ya terjadi kematian jaringan. Akhirnya kita mati. Kalau di otaknya tidak dapat makanan ya mati kan ya. Iya betul. Akhirnya meskipun bengep, jadi keluhannya ibu-ibu yang ngamar itu, Dok kok sudah bengkak, apa kebanyakan cairan? Itu perembesan cairan dari demam berdarah. Tetapi kalau di dalam pembuluhnya masih kurang, ya kita tetap harus memberi. Karena tugasnya di dalam pembuluh itu membawa oksigen dan makanan. Nanti ndak nutut untuk membawa. Jadi kendaraannya truk sing nggawa itu kalau ndak ada, kalau dibuang-buang terus ndak ada, ya ndak akan sampai makanan itu ke ujung-ujung gitu ya. Iya. Begini dokter, dari kasus-kasus yang sudah ada nih dokter, apakah banyak sekali sih dok kasus-kasus hingga mengarah ke kematian, terutama untuk kasus anak yang terkena demam berdarah ini yang sudah ini dokter, apakah banyak yang demikian? Jadi gini, secara umum itu kalau kita ini epidemiologi jadi ya, yang punya epidemiologi bukan hanya COVID tapi DB juga ya, demam berdarah juga. Jadi secara umum di seluruh dunia itu kasus DB itu sepanjang tahun itu bisa mencapai 17 juta ya, 17 juta ya seluruh dunia. Tapi ya terus kematiannya berapa? Seluruh dunia itu kurang lebih cuma 600.000. Jadi angka kematiannya, fatality rate-nya itu cuma 0,03%. Tapi malangnya di daerah tropis itu berbeda angkanya. Ya, di kita sendiri itu setahun ya, tahun lalu ya 2021 ya 2021 ya. Itu kurang lebih 85.000 untuk kasus kematian. Oh, bukan ya. Untuk kasus penderita. Ya, angka kematian kita itu keseluruhan itu mencapai beda bukan 0,03% tapi 1,3%. Banyak sekali dokter ya. Jadi karena apa? Karena kita di daerah tropis. Jadi daerah tropis itu daerah endemis. Sepanjang tahun endemis itu sepanjang tahun ada demam berdarah. Cuma puncaknya biasanya ya Desember, Januari, Februari ini karena ya kalau nyamuk Aedes itu mau berkembang biak kan dia baru gigit toh. Lah dia puncak berkembang biakannya pada waktu musim hujan. Kayak bulan-bulan ini dokter ya, ini bulan Januari ini puncaknya kasus demam berdarah ini dokter ya. Karena dia bisanya berkembang biak selain gigit manusia punya darah untuk makanan, harus ada air gitu. Untuk bertelur ya. Dan mintanya itu pasti di air-air yang bersih dokter ya. Iya, dia itu istilahnya elit ya. Nyamuk elit elegan ya. Padahal loreng-loreng loh itu. Lorengnya itu justru menunjukkan dia itu elegan. Jadi dia tahu mode ya. Oh, betul sekali. Ya, jadi dia tahu mode. Baik dokter, menarik sekali. Saya senang sekali nih ngobrol sama dokter Arsy ini. Banyak sekali ilmu yang didapatkan. Baik dokter, untuk tips-tipsnya dokter agar nyamuk
nyamuk si Aedes aegypti ini tidak berkembang biak di lingkungan kita, apa yang harus kita lakukan, dokter? Ya, yang paling terkenal itu ya 3M, 3M. ya. 3M itu bukan hanya untuk COVID loh ya. 3M itu menguras ya. menguras bak mandi. Menguras bak mandi, atau kalau di rumah enggak pakai bak mandi, pakai ember, ya embernya juga harus sering dikuras, dibuang habis baru diisi lagi ya. Terus kemudian menutup, misalnya kita di daerah kita susah air dok, jadi kita airnya tada hujan, kalau dikuras dibuang ditutup biar nyamuknya tidak bertelur. Menguras, menutup, dan mengubur ya. Mengubur itu untuk ini kaleng-kaleng, kalau kita letakkan terbuka kayak gini kan jadi bisa kena tampungan air hujan. Jadi itu air hujan itu bersih kalau di lingkungan sekitar kita ya. Jadi tidak terkena lumpur dari sungai misalnya. Itu juga bisa dipakai untuk bertelur nyamuk. Akhirnya ya harus kita tengkurapkan atau dikubur gitu ya. Jadi 3M-nya untuk DB itu berbeda dengan 3M untuk COVID ya. Tetapi semuanya untuk mencegah infeksi virus. Jadi secara umum saya memberitahukan selain 3M itu kita plus 1. Satunya selain memberantas sarang nyamuk dengan 3M adalah tolong kita semproti sendiri rumah kita. Mandiri. Ya. Jadi tidak harus menunggu dari dinas kesehatan yang fogging ya dokter ya. Iya. Jadi jam berapa dia aktif menggigit? Jam 5 pagi sama jam 5 sore. 5 pagi sampai 5 sore. Jadi ketika jam 5 pagi dan jam 5 sore. Oh, jam 5 pagi dan jam 5 sore. Saat kita lengah. Iya, betul habis sekali. Habis subuhan disemprot, mau maghriban disemprot. Pas waktunya istirahat dan baru bangun tidur itu masih melek mata. Jadi masih memang betul tenaga. Ya. Setelah subuhan itu harus langsung kegiatan ya. Makin pagi kita memulai makin banyak rezeki, itu memang betul ya. Rezekinya biar tidak dipotong ayam. Nyamuk. Oh, kegigit nyamuk yang ini bukan itu ayam lagi. Tidak digigit nyamuk. Kalau kita tidur lagi habis subuhan kegigit. Iya, betul sekali. Biar enggak kegigit, jam 5 pagi disemprot, jam 5 sore kegigit nyamuk loreng loh ya maksud saya ya. Jam 5 sore juga disemprot, mandiri rumah kita. Apalagi kalau tetangga kita ada yang sakit ya, rumah kita sendiri, biar anggota keluarga satu rumah tidak ada yang sakit. Betul. Gitu. Iya. Baik dokter, terima kasih sekali, ini banyak sekali ilmu yang disampaikan untuk para sobat sehat Dahusada di rumah tentunya. Bagaimana cara menanggulangi demam berdarah dan apa itu demam berdarah, jadi biar bisa lebih banyak pengetahuan lagi ini dokter. Baik, untuk pemirsa sobat sehat Dahusada di rumah, jangan lupa kalau ada gejala demam berdarah atau sudah ada gejala-gejala ringan, Anda bisa memeriksakan diri Anda ataupun keluarga Anda, tentunya di Rumah Sakit Umum Dahusada. Kalau masih anak-anak bisa langsung ke Poli Anak, nanti bisa langsung bertemu dengan Dokter Arsi di hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 07.00 sampai dengan pukul 9.00. Jangan lupa reservasi dulu melalui WhatsApp pendaftaran Rumah Sakit Dahusada, tentunya di nomor di bawah ini. Baiklah, Dokter Arsi, terima kasih banyak atas waktunya. Tidak terasa sudah sama-sama. Sekian lama kita ngobrol ini, bahas kupas tuntas tentang demam berdarah. Dan jangan kapok dokter, kita masih akan bertemu di sesi-sesi berikutnya nanti. Saya juga senang sekali ya, jadi sharing itu sekalian untuk pembelajaran. Kalau mau mau memberikan ini KIE ya, memberikan edukasi itu saya jadi belajar lagi. Oh, jadi ingat lagi. Jadi ingat lagi. Baik dokter, terima kasih sekali. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, dan kita masih akan bahas-bahas lagi nanti seputar penyakit anak atau endemis yang ada di anak-anak. Baiklah sobat sehat Dahusada, tiba di penghujung acara DH Podcast Rumah Sakit Umum Dahusada Kediri. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.